Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya masih membahas tentang sampel yang ada di penelitian apapun skripsi, yaitu topiknya adalah bagaimana penentuan jumlah sampel. Nah, buat teman-teman yang sedang skripsi atau melakukan penelitian, silahkan disimak videonya sampai habis. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, seperti saya jelaskan di video awal, saya akan membahas tentang bagaimana sih penentuan jumlah sampel, gitu ya. Sebelum masuk ke pembahasan, tak segan-segan, tak lupa saya ingin mengajak teman-teman untuk mensubscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilindra dan @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang sampel. Nah, sekarang saya akan membahas tentang penentuan jumlah sampel. Tapi sebelum masuk ke situ, kenapa sih kita harus menggunakan sampel? Biasanya kita memilih sampel daripada mengambil populasi, biasanya skupnya terlalu besar. Kemudian saking besarnya kita tidak dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Serta kita tidak bisa menggunakan responden seluruh populasi. Jadi kita gunakan sampling itu biasanya untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Maka kita harus ambil bagian dari sampling tersebut. Kemudian penentuan jumlah sampel berdasarkan karakter populasi itu bila populasinya bersifat homogen, jadi populasi itu datanya bersifat homogen, maka tidak dituntut sampelnya dalam jumlah yang besar. Homogen itu satu ya. Misalnya datanya sama gitulah ya. Karakteristiknya itu tidak dituntut dengan jumlah yang lebih besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah atau hal-hal yang lain. Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada penelitian, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistik atau statistika tetap terpenuhi sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michael pada Sukardi ya, tahun 2004. Dengan menggunakan rumus tertentu, sekali lagi teman-teman, bagaimana kita menentukan jumlah sampel, itu kita menggunakan teori para ahli yang sudah dibuat atau rumus-rumus yang sudah memang sering digunakan. Nah, misalnya contoh, kita memiliki bagaimana penentuan sampel data ini berdasarkan karakter populasi, itu ada yang namanya simple random sampling. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar apa itu sistem random sampling. Itu salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. Nah, contoh dari simple random sampling yaitu kita bisa ambil koin, kita lempar, itu kita sampling, dadu, kemudian ada blindfolded method, kemudian ada random tables atau undian dalam bentuk undian gitu ya. Caranya bebas dengan menggunakan apa saja. Nah, keuntungannya dari simple random sampling ini adalah memerlukan pengetahuan minimum dari populasi. Kita memerlukan pengetahuan. Kemudian bebas dari kesubjektivitasan dan bebas dari kesalahan personal. Memberikan data yang sesuai dengan tujuan kita. Kemudian observasi dari suatu sampel dapat digunakan untuk tujuan inferential. Kekurangannya adalah dari simple random sampling ini, yaitu keterwakilan dari sampel tidak dapat dipastikan pada metode ini. Metode ini tidak menggunakan pengetahuan tentang populasi, keakuratan inferential dan dari penemuan tergantung pada ukuran sampel. Misalnya contoh di sini pembiayaan pembangunan sekolah gitu ya. Sampelnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di daerah tertentu. Nah, terhadap seluruh SD dan SMP itu dilakukan pemilihan secara random tanpa pengompokan terlebih dahulu. Dengan demikian peluang SD maupun SMP terpilih sebagai sampel itu bisa sama. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya semantic sampling, yaitu teknik pengambilan sampling merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Jadi systematic sampling itu pengambilan yang sistematis. Jadi perbaikan dari simple random sampling ya.
metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi, harus ada daftar informasi populasi dari sumber individu secara sistematis. Nah, cara menentukan ukuran sampel itu misalnya ada rumus N kecil, itu merupakan ukuran sampel, kemudian N besar itu adalah ukuran populasi. Nah, dibagi N kecil dikenal sebagai sistematis gitu ya. Jadi pada teknik populasi, sampel perlu diatur dengan cara sistematis. Nah, keuntungannya apa saja? Yaitu merupakan metode yang sederhana untuk memilih sampel, meminimalisir biaya saat ke lapangan, kemudian menggunakan statistik inferensial, kemudian komprehensif, menyeluruh dan mewakili populasi. Observasi sampel dapat digunakan untuk mengeneralisirkan dan menarik kesimpulan. Kekurangannya adalah tidak bebas dari kesalahan karena subjektivitas, mengarah pada cara yang berbeda dari daftar sistematis oleh individu yang berbeda. Pengetahuan tentang populasi itu juga sangat penting. Selanjutnya, informasi dari setiap individu itu sangat penting. Metode ini tidak dapat menjamin keterwakilan, adanya resiko dalam menggambarkan kesimpulan dari penelitian. Misalnya nanti setiap unsur populasi yang keenam yang bisa dijadikan sampel, soal keberapa sih yang satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel. Nah, misalnya dalam suatu populasi terdapat 5.000 rumah misalnya. Sampel yang diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian interval dari sampel 1 ke 2 ke 3 itu adalah 25. Gitu ya. Jadi banyaknya populasi N besar kemudian dibagi dengan N kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah stratified sampling, yaitu merupakan perbaikan dari metode sebelumnya, yaitu simple random sampling dan juga systematic sampling. Yaitu dengan menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dalam tingkatan beberapa karakteristik dasar dan dari setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil. Peneliti perlu memilih karakteristik ataupun kriteria yang lebih relevan pada penelitinya. Stratified sampling ada 3 jenis. Yang pertama, ini teman-teman ada disproportionate stratified sampling, yaitu ukuran dari sampling pada satu kesatuan yang tidak seimbang terhadap ukuran satuan, tidak tergantung pada pertimbangan, termasuk keputusan seseorang dan kesepakatan. Nah, biasanya metode ini efektif untuk membandingkan tingkat yang mempunyai kemungkinan kesalahan. Hal ini kurang efisien untuk menentukan karakteristik populasi. Yang kedua adalah proportionate stratified sampling, yaitu keseimbangan sampling mengarah pada pemilihan dari setiap satuan sampel yang seimbang pada ukuran kesatuan. Keuntungan prosedur ini termasuk keterwakilan dengan mengarah pada variabel yang digunakan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan kelompok dan meningkatkan kesempatan dalam membuat perbandingan antara tingkatan. Yang ketiga adalah optimum allocation stratified sampling, yaitu perwakilan komprehensif yang lebih baik daripada stratified sampel yang lain. Hal ini mengarah terhadap penyeleksian kesatuan dari setiap strata yang perlu seimbang terhadap hubungan populasi strata. Nah, keuntungan dari optimum allocation stratified sampling ini adalah perbaikan dari yang sebelumnya. Ini adalah metode objektif sampling. Observasi dapat digunakan untuk tujuan inferensial, dan kekurangan berat dari metode ini adalah sulit bagi peneliti untuk memutuskan kriteria relevan untuk stratifikasi. Hanya satu kriteria yang dapat digunakan untuk stratifikasi, tapi itu secara umum tampak lebih dari satu kriteria relevan untuk stratifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak memakan biaya dan waktu. Nah, teman-teman memang teoritis banget. Syukur-syukur teman-teman bisa menonton dan memahami video ini gitu ya. Jadi secara umum penentuan jumlah sampling itu harus menggunakan teori. Nah, teman-teman kalau masih bingung dengan video ini silahkan ditulis saja di kolom komentar pertanyaannya. Kalau bisa saya jawab, nanti saya akan bantu jawab. Dan jangan lupa juga bisa DM di Instagram saya atau komen-komen di Instagram saya di @robilienta dan @skripsimahasiswa biar bisa berdiskusi tentang skripsi. Tentunya jangan lupa juga subscribe YouTube channel ini. Mungkin itu aja pembahasan dari saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.